Syarat utama kedua yang diajukan oleh Trump yakni untuk menghentikan pengembangan senjata nuklir, Mas Pizarro. Apakah ini bisa dikatakan tuntutan terkait nuklir ini sebagai bentuk keamanan global atau justru kita melihatnya sebagai alat tawar geopolitik? Saya kira ketika kesepakatan Selat Hormuz ini kemudian nanti diamini oleh Amerika Serikat, Iran dan Amerika Serikat akan masuk kepada poin tentang denuklerisasi. Seperti itu. Ini memang pintu masuknya di Hormuz terlebih dahulu kayak gitu. Dan ini kan ada Pakistan, ada Oman. Ini sebenarnya memang terlihat terpisah, tapi ini sebenarnya saling terangkai satu sama lain. Ini nanti ketika kemudian Hormuz ini, misalkan nanti memang kalau memang udah disepakati ya, ini dibuka kembali, Amerika setuju ya, karena bagaimanapun ini tetap nanti meminta persetujuan dari Amerika Serikat seperti itu. Ini akan masuk kepada denuklerisasi. Tapi menurut saya ini lebih kepada alat tekanan geopolitik dari Amerika Serikat. Oke, alat tekanan geopolitik kepada Iran kayak gitu ya. Dan ini apalagi terbaru kan Netanyahu ngomong bahwa dia mengklaim ya kepala IRGC Iran Ahmad Fahidi itu mengatakan bahwa Iran sudah memiliki kapasitas senjata nuklir. Ini kan yang sekarang juga digoreng lagi sama Netanyahu yang dia memberikan sinyal dia bisa melakukan serangan kepada Iran tanpa approval dari Amerika Serikat. Saya kira faktor nuklir ini nanti akan menjadi beban yang sangat besar sekali, akan menjadi diskusi yang sangat mendalam sekali, dan ini menjadi alat tekanan dari Amerika Serikat gitu. Karena apa? Kita mengetahui ini juga tidak lepas dari politik domestik Amerika Serikat. Ya. Di Iran sekarang, psikologis kebatinan Iran ini juga sebenarnya itu juga harap-harap cemas masalah perbincangan mengenai nuklir. Kenapa? Iran juga melihat, loh kok Kongres Amerika Serikat, partai-partai kayak Demokrat itu juga nyerang Trump masalah kesepakatan nuklir. Artinya kan Iran itu merasa tidak begitu betul pasti ketika tercapai kesepakatan nuklir dengan Amerika Serikat, itu juga punya potensi berubah karena tekanan domestik. Ya. Kayak gitu, apalagi menjelang pemilu ya kan seperti itu. Jadi ini poin yang akan sangat rumit dan akan sangat besar, dan bukan tidak mungkin akan ada lagi eskalasi di situ. Kayak gitu ya, karena tadi misalkan Netanyahu mengatakan dia udah ngasih sinyal, walaupun dia nggak berbicara secara langsung, dia ngasih sinyal pejabat-pejabat Israel itu mereka bisa loh melakukan serangan, karena mereka menganggap senjata nuklir Iran itu ancaman eksistensial bagi negara Israel. Gitu. Yang bagi Israel itu tidak bisa dinegosiasikan, tapi harus dihancurkan. Bagi Israel, tapi bagi Iran, kalau dihancurkan itu sama saja pernyataan deklarasi perang bagi mereka. Ya. Karena mereka sekarang jangan kan dihancurkan gitu ya, diserahkan ke negara ketiga saja kan mereka nggak mau. Yang dulu di era Obama dia mau diserahkan kepada Rusia. Sekarang tidak mau. Karena apa? Dia leverage-nya begitu kuat. Apalagi nanti nih, Selat Hormuz kan masih di bawah kendali dia. Oh, Hormuz aja yang ini tantangan paling utama bisa kita pegang kendali, apalagi nuklir lah. Bahasa kayak gitu ya. Dan ini kenapa saya lihat Kementerian Pertahanan Iran, walaupun ini ada kesepakatan Hormuz dan kemungkinan akan ada pembicaraan lagi soal mesin nuklir, dia tetap masang kuda-kuda. Ya, itu terbaru nih PLT Menteri Pertahanan Iran kan tewas tuh Menteri Pertahanan, PLT-nya bilang kami memproduksi drone bahkan 3 kali lipat lebih banyak sekarang, gitu ya, daripada sebelum perang. Karena mereka juga melihat ini kita nggak bisa megang 100% kepercayaan sama Donald Trump, apalagi ada faktor Israel. Israel aja sampai sekarang masih nyerang Lebanon, ya gitu. Saya juga tidak tahu apakah ini kemudian nanti akan membuat Iran akan menarik lagi kesepakatan itu, karena sampai sekarang situasi di Lebanon itu nggak benar-benar bisa dipastikan perdamaian. Padahal MOU ini kan pasal kelima nih kalau Hormuz, pasal yang satu itu kan walaupun tidak definitif disebutkan, tapi kan Israel diminta untuk menghargai kedaulatan Lebanon, which is dia harus keluar kan dari Lebanon. Ya. Seperti itu. Dan ini menurut saya akan menjadi momentum yang sangat rumit pembicaraan mengenai nuklir. Karena pasti Israel ini masuk. Kalau Hormuz mungkin dia masih nahan, karena ini kepentingan Amerika Serikat. Tapi kalau nuklir, itu kan ancaman langsung bagi Israel, ancaman langsung bagi kekuatan hegemoni Israel, dan juga bisa memperkuat kapasitas milisi-milisi Iran di kawasan. Nanti kita akan dalami lagi terkait dengan pengembangan nuklir ini bersama dengan Mas Anton, bisa sekaligus direspon dari sisi intelijen dan juga militer. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya, kita akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita, saya mau ke Mas Anton. Kalau tadi Mas Pizarro sudah menyampaikan pendapatnya mengenai syarat utama yang kedua soal nuklir. Tapi kalau menurut Anda, ini syarat nuklir ini juga menjadi pembahasan yang membuat kebuntuan panjang melebihi Selat Hormuz, atau sebetulnya dua pembahasan ini cukup alot untuk kemudian disepakati oleh keduanya? Ya, kan sebenarnya cerita tentang nuklir itu semestinya sudah selesai di tahun 2015 ketika ada JCPOA. Gitu ya, tapi kan itu kemudian Trump meninggalkan itu, ya itu satu. Kedua, tapi Iran hari ini itu sudah berbeda dengan Iran sebelumnya, itu yang harus dilihat. Gitu. Kenapa? Karena ternyata ketika ada jeda-jeda perang seperti ini, Iran ternyata mampu untuk kemudian mengkonsolidasikan kekuatannya. Jadi jeda itu kemudian dia bisa manfaatkan untuk kemudian rearming.
ini yang kemudian Iran paham dengan itu. Jadi stok dia, misal drone dan lain-lain, itu bisa semakin banyak diperbaiki gitu ya, jumlahnya ditingkatkan, kualitasnya ditingkatkan. Sementara dari sisi lain, dari sisi Amerika Serikat, dropnya semakin parah. Gitu, bagaimana kemudian Patriot dan lain-lain itu makin lama makin menurun. Ini yang kemudian dia merasa, ini saya lagi di atas angin. Saya tidak lagi mau dikendalikan. Itu yang kedua. Yang ketiga bagi saya kemudian ketika bicara karena posisinya kemudian sudah berubah, Iran hari ini sudah berbeda, maka mau tidak mau saya melihatnya bahwa ini kayaknya kalau misal isu nuklir ketika nanti ada dibuka lagi negosiasi tatap muka, itu dibawa, ya itu langsung batal. Kenapa? Iran tahu ini kuncian. Jadi paling mungkin adalah itu, karena itu adalah isu yang paling susah, itu paling mungkin adalah taruh di belakang. Kalau dia taruh di belakang, artinya itu memungkinkan untuk perpanjangan waktu. Alasannya perpanjangan waktu, mendelay lagi. Kenapa? Ya sekarang ya udah fokus semua kan semua pada short term doang nih. Selat Hormuz, ya udah Selat Hormuz. Sama rewardnya, unfreeze, aset dan lain-lain. Yang nuklir ya nanti dulu. Gitu. Kenapa? Karena bagi Iran, enggak, posisi saya tidak lagi lemah. Ada yang lagi lemah. Jadi itu nanti akan kuat-kuatan. Itu kenapa? Kalau nanti mulai serangan lagi, mereka negara-negara Teluk tahu bahwa perlindungan mereka, pertahanan udara mereka makin lama makin melemah. Itu yang sedang diukur. Jadi kalau misalnya nanti ngungkit-ngungkit lagi, ya ini kalau perang lagi, mereka yang akan jauh lebih khawatir. Itulah kenapa kecenderungannya ya udah bagaimana kita membuka atau memperbanyak kalau dalam konsep itu adalah memperluas island of agreement. Yang mudah-mudah dulu, yang kita punya banyak titik temu itu dulu yang kita sepakati, kita seal. Sementara ketika kita bicara tentang nuklir, karena bagi Iran itu ini adalah bagian dari dignity kami. Nah kalau udah dignity, udah harga diri, akan susah nih bernegosiasinya. Mau tekan kayak apa? Ini soal dignity. Saya itu udah lebih perkasa dari yang dulu. Gitu. Ini akan menjadi sulit. Gitu. Jadi bagi saya sih, ketika kalau misalnya ini nanti dibuka, entah itu nanti perlu nikah, toh selama ini yang pakai messenger itu tidak pernah akan menyinggung soal nuklir. Kenapa? Kalau nuklir langsung tutup pintu. Oke. Jadi intinya rezim Iran sekarang tidak mudah untuk ditumbangkan oleh Amerika Serikat. Kenapa? Karena bagi mereka itu sama-sama untuk jualan domestik. Kenapa Trump harus berulang kali? Ya itu juga dari jualan domestik. Dia menunjukkan bahwa saya tidak pernah mau menegosiasi tentang itu. Saya selalu menekan itu. Dia itu jualan untuk meyakinkan publiknya. Tapi bagi sisi Iran, kata bilang, loh ini adalah pertahanan kita. Kalau tanpa ini kita tidak disegani. Ada efek datarnya juga. Jadi mereka kan sama-sama bertahan untuk apa? Untuk kebutuhan domestiknya. Jadi itulah kenapa ini yang paling pelik untuk kemudian ditandatangani. Jadi saya melihatnya, oh iya, kalau karena dengan alasan inilah, kalau misalnya yang lain sudah seal, misal kita bilang 12 itu seal, yang ini nanti yang akan paling susah. Belum lagi kan kalau sekarang front pertempurannya makin bertambah. Walaupun misalnya Hamas gitu ya, Hamas sudah mereda nih di Palestina, itu kan kalkulasi yang berbeda. Tapi kan menjadi menarik, ada tambahan-tambahan, ada di Irak, ada kemudian di Selat Bab el-Mandeb, kan itu selain di Lebanon, kan artinya ada front-frontnya ada yang bertambah. Bagi Iran, oh saya lagi di atas angin. Kalau orang lemah di atas angin akan susah untuk ditekannya. Ya, jadi berulang kali aja kemudian Trump mengancam, katanya, biarin aja. Mungkin dia langsung pede untuk membantah. Apalagi ada video Lego yang terbaru ini kalau Iran, ini ngenyainya luar biasa Iran. Tapi itulah yang kemudian ditunjukkan Iran. Kami lagi posisinya lagi diuntungkan. Kalau lagi diuntungkan, Anda minta apa nggak akan saya dengarkan. Oke, Mas Pizarro, kita ingin tahu sebetulnya kondisi di dalam negeri Iran seperti apa posisinya? Apakah masih sama sepakat untuk kemudian balas dendam atas Amerika Serikat atau sebetulnya sudah ada perpecahan juga di dalam internal Iran? Iya, kalau kita lihat awal-awal memang terjadi friksi ya, atau lebih tepatnya perbedaan pandangan lah antara faksi-faksi reformis kayak Presiden, Masoud Pezeshkian, kemudian Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Tetapi kalau sekarang kalau kita mereka semakin lama semakin menyatu. Minimal mereka semakin pesimistik dan skeptis dalam dialog dengan Amerika Serikat. Karena apalagi pasca pemakaman Ayatollah Ali Khamenei kemarin. Iya, pasca pemakaman Ayatollah Khamenei ya kan, itu kan terjadi serangan berkali. Jadi ini yang membuat sekarang situasi di Iran itu semakin lama semakin solid dalam faksi reformis dan RJC ketika berhadapan dalam konteks dengan Amerika Serikat kayak gitu. Tadi dengan variabel-variabel yang saya lihat tadi, mereka udah negosiasi, bahkan sudah MOU ya kan, yang tinggal disepakati teknis saja, itu kan nggak batal.